Halo semuanya. Kalian pernah kepikiran gak sih kalau belajar itu gak selalu harus di ruang kelas formal? Bersama kami, Rangga, Naila, Malik, Safira, dan Novel yang akan mengajak kalian untuk melihat sisi lain dari dunia pendidikan. Di era sekarang, belajar gak cuma soal duduk di bangku sekolah dari pagi sampai siang. Ada banyak cara untuk terus berkembang, salah satunya lewat lembaga pendidikan nonformal. Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang paling dikenal adalah tempat les atau bimbingan belajar. Salah satu tempat les yang punya kontribusi besar dalam hal ini bisa kita temukan di daerah Bekasi, tepatnya di perumahan Grand Mutiara Gading, namanya Akses Prestasi. Berdiri sejak 17 Maret 2018, Akses Prestasi awalnya hanya menyediakan layanan les privat, tapi seiring waktu, berkembang menjadi beberapa kelas dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur. Tujuan utama dari Akses Prestasi adalah membantu siswa meningkatkan nilai akademik mereka sekaligus membentuk kedisiplinan dalam memanajemen waktu. Dengan visi menjadi lembaga pendidikan nonformal yang unggul dan dapat meningkatkan nilai akademik serta mewujudkan siswa-siswi yang baik dan disiplin. Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut, Akses Prestasi menjalankan beberapa misi, seperti yang tertera pada tulisan ini. Salam. Izinkan kami berkenalan dulu. Karena saya Rangga Putraharyanto, Saya Muhammad Ibrahim. kami ingin mewawancarai dalam rangka tugas sosiologi lembaga pendidikan nonformal. Oke, boleh. Motivasi apa yang melatar belakangi Ibu untuk mendirikan Akses Prestasi? Ibu lulusan dari sekolah keguruan, tapi ibu tidak mengajar di sekolah seperti guru kalian. Ya, ibu dari awal ibu selesai, ibu mengajar di tempat les bimbingan belajar. Bertahun-tahun ibu ikut bekerja di sana. Nah, pada saat itu akhirnya ibu stop bekerja. Ibu ingin membuka tempat les di lingkungan rumah ibu, jadi ibu bisa membantu pertama itu tetangga, anak-anak tetangga dulu untuk mengajarkan mereka. Biasanya anak-anak itu akan lebih sulit belajar dengan orang tuanya sendiri ketimbang dengan orang lain. Makanya kenapa ibu membuka les ini supaya menjembatani anak-anak belajar lebih fokus. Bagaimana Ibu melihat dampak lembaga ini terhadap siswa secara akademik? Salah satu contoh dari siswa yang ada yang pernah belajar di Ibu, itu ada satu siswa saat ini dia kelas 6 SD. Anak ini belajar di Ibu dari TK lanjut terus sampai kelas 6, tidak berhenti sama sekali. Yang Ibu lihat dari perkembangannya itu nilainya alhamdulillah semakin baik. Kalau dari peringkat itu awalnya dia ranking 3 dan dia bisa mempertahankan peringkat satunya dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 6. Apa tantangan terbesar selama Ibu mendirikan Akses Prestasi? Tantangan terbesar selama 7 tahun saya mendirikan Akses Prestasi itu paling berat adalah saya mencari sumber daya. Jadi saya mencari guru. Alhamdulillah pertama saya sendiri mengajar karena masih anak-anak SD. Tapi lambat laun murid semakin banyak dan saya membutuhkan guru tambahan lagi. Saat ini kami sudah ada 3 guru pembantu, jadi ada 3 guru di bidang matematika, di bidang bahasa Inggris dan IPA, fisika. Nah, harapan Ibu untuk kedepannya? Yang pertama untuk Akses Prestasi sendiri, Ibu ingin melegalitaskan Akses Prestasi. Ibu ingin membuat dokumen resmi kelembagaan non-formal untuk Akses Prestasi. Yang kedua, harapan Ibu untuk anak-anak ya, anak-anak siswa Ibu itu mereka lebih bisa mengembangkan apa yang mereka pelajari. Berawal dari niat ingin membantu anak tetangga, ternyata malah jadi tempat les beneran. Dari ngajarin 1-2 anak, sekarang udah bantuin banyak anak yang tadinya nyerah sama pelajaran.
Lembaga pendidikan non-formal bukan sekedar alternatif, ia adalah harapan bagi mereka yang sempat tertinggal dan sekarang memilih untuk bangkit. Jadi, walaupun tempatnya kecil, pengaruhnya gede banget. Karena belajar itu bukan cuma soal buku, tapi juga soal niat, perhatian, dan ngasih kesempatan kedua buat semua orang. This is